Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita kembali akan membahas dari segi price action kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin dan kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Selain itu juga saya bakalan bahas sesuai dengan janji saya kemarin soal kira-kira kapan nih kita bisa melihat altcoin itu mendapatkan altcoin season. Nah, kita mendapatkan kenaikan yang mungkin rata-rata 2 digit per harinya gitu ya. Kita bakalan bahas kapan kira-kira hal tersebut bisa terjadi dan juga kita bakalan cek dan updates kira-kira untuk para paus Bitcoin sekarang itu aktivitasnya lagi ngapain aja di belakang layar. So, kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,33 triliun dolar atau naik sekitar 1,5%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat sebenarnya keadaannya mix, ada satu atau dua yang merah tapi dominan berwarna hijau. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Dan menjadikan Dogecoin hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 3,96% menuju 0,074 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita pengen cek dulu untuk Bitcoin Rich List. Kira-kira top 500 itu sekarang lagi ngapain saja? Nah, sekali lagi kita bakalan exclude yang di bawahnya ada tulisan seperti ini karena ini merupakan walletnya para exchange. Nah, untuk transaksi yang cukup besar, paling pertama itu kita lihat ada di nomor 19 sebenarnya. Tapi di sini kita melihat ada pengurangan sebesar 145 Bitcoin. Artinya dia melakukan sedikit distribusi. Tetapi scroll sedikit ke bawah, kalian akan temukan sudah ada yang melakukan akumulasi 3.147 Bitcoin. Oke. Kemudian kita melihat lagi di nomor 44, itu ada penambahan 18.320 Bitcoin. Diikuti nomor 45 penambahan sebesar 41,13 Bitcoin. Dan kemudian nomor 47 dan 48 serempak melakukan distribusi walaupun angkanya tidak terlalu besar, hanya kurang lebih sekitaran 626 dan juga 132. Diikuti kalau kita perhatikan nomor 60 itu ada penambahan 13.282 Bitcoin, teman-teman. Oke. Plus, kalau kita scroll lagi ke bawah, ada yang nambah 3.056 Bitcoin, di sini ada yang plus 5.841, ada yang plus 12,56, ada yang plus 10.200 Bitcoin, ada yang plus 4.000 Bitcoin, dan sisanya dalam keadaan hold. Sekali lagi teman-teman, yang kita lihat di top 100 itu cenderung mereka masih dalam keadaan akumulasi atau hold. Halaman kedua, kita melihat ada penambahan 9.775 Bitcoin, diikuti sisanya itu hold, teman-teman, gitu ya. Tidak ada transaksi sama sekali yang terjadi di sini selain nomor 114 dengan penambahan 9.775 Bitcoin. Untuk halaman ketiga, kita melihat ada penambahan 7.685 Bitcoin, 7.261, 6.770, 6.746, 6.699, sisanya dalam keadaan hold. Halaman keempat, penambahan 5.510 Bitcoin, kemudian sisanya dalam keadaan hold. Dan halaman kelima, kita melihat ada yang menambahkan 3.959, 3.884, 3.812, 3.795, dan 3.280 Bitcoin di sini, 3.233, 3.213, dan sisanya dalam keadaan hold. So, dari nomor 1 hingga 500 teman-teman, tanpa perlu saya kasih tahu ke teman-teman, pastinya kalian sudah tahu bahwa hasilnya adalah kita rupanya masih melihat mereka dominan masih dalam keadaan hold atau akumulasi kecil. Tidak ada sama sekali indikasi menunjukkan bahwa orang-orang di sini yang terlist di top 500 itu melakukan distribusi atau jualan Bitcoin. Yang sekali lagi bisa saya asumsikan berarti mereka-mereka ini merasa bahwa harga Bitcoin sekarang itu masih belum terlalu menarik untuk membuat mereka menjual Bitcoin yang mereka punya. Dan kalau kita pikir secara logika itu cukup make sense, teman-teman. Kenapa kamu mau menjual Bitcoin-nya ketika kita menjelang event halving, menjelang juga approval spot Bitcoin ETF?
Yang keduanya berpotensi kemudian mendatangkan demand yang sangat besar untuk Bitcoin. Kecuali mungkin kita melihat kedua event tersebut sudah kita lewati, kemudian rupanya tidak ada hal yang kemudian tidak ada demand yang terlalu besar yang kemudian masuk dan membuat Bitcoin harganya melambung tinggi dan mungkin stay sideways di area yang sama. Nah, mungkin dari sana akan ada sedikit keraguan gitu. Tapi kalau misalnya sekarang itu mungkin menurut mereka nanggung gitu. Kenapa jualan sekarang padahal bisa saja spot Bitcoin ETF itu di-approve kapan saja gitu ya. Kita nggak tahu. Walaupun kita ada tanggal-tanggal deadline-nya teman-teman, tapi itu tidak menjamin bakalan di-approve pada tanggal tersebut. Bisa aja sebelumnya, bisa saja di final deadline. Tapi untuk sementara, menurut sebagian besar analis, harusnya spot Bitcoin ETF itu mempunyai chance yang sangat besar untuk kemudian di-approve. Nah, jadi kita asumsikan kalau spot Bitcoin ETF bakalan segera di-approve, diikuti juga event halving di tahun 2024, ya kenapa kalian mau menjual Bitcoin kalian di harga sekarang gitu. Ya walaupun sebenarnya kalau kalian merasa bahwa profit kalian sudah cukup, kalian mau menjual di harga misalnya 35.000 dan mungkin start kembali masuk jika ada dapat koreksi, ya itu sebenarnya sah-sah saja teman-teman. Tapi kadang-kadang kebanyakan orang itu susah melakukan timing gitu. Artinya mereka bisa aja menjual mungkin terlalu rendah, oke? Dan kemudian ketika harganya terkoreksi, kadang-kadang juga ada yang jatuhnya merasa greedy gitu. Pengennya misalnya nih, udah jatuh ke harga 30.000. Awalnya mungkin kalian planning jual sekarang, beli lagi 30.000 misalnya. Tapi ketika nanti kita melihat koreksi terjadi, katakanlah memang ke 30.000, bisa aja sebagian dari kalian kemudian merasa, aduh kok beli nggak ya sekarang ya? Takutnya turun lagi nih, mending saya tunggu lagi aja. Nah, takutnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian memang merasa bahwa timing kalian kurang, mendingan di hold. Tapi kalau misalnya kalian merasa kalian memang jago, timingin market, ya boleh saja sebenarnya sah-sah saja kalian taking profit kemudian masuk lagi ketika ada koreksi. Tapi bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah yang kita lihat di sini itu mencerminkan bahwa orang-orang masih tidak tertarik untuk menjual semua Bitcoin-nya, ataukah menurut kalian segera kita akan melihat orang-orang start melakukan distribusi? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kemudian yang berikutnya, ini ada sebuah fractal pattern yang cukup menarik, perbandingan antara yang kita lihat di tahun 2017 dengan yang kita lihat kali ini. Menurut T-Analyst, ada persamaan dari keduanya teman-teman, di mana ada potensial ascending triangle yang tercipta di sini, dan ketika kita mendapatkan breakout dari ascending triangle tersebut, jika kita lihat di tahun 2017, kita kemudian melakukan retest dan kembali start untuk melakukan rally, dan kita mendapatkan pergerakan yang parabolik ke atas. Nah, jika kita lihat yang sekarang, kita bisa saja baru berada di fase breakout-nya. Dan kalau misalnya memang kita benar akan mengulangi yang kita lihat di sini, alias melakukan retest ke area support yang sebelumnya resistance, maka harusnya kita akan kembali ke sekitaran angka 31 atau 30.000 dolar kurang lebih di sekitaran area tersebut. Sebelum pada akhirnya kita mungkin akan kembali bounce dari sana dan start untuk building momentum ke atas lagi. Tapi apakah ada jaminan bahwa kita akan melakukan retest? Tentunya tidak ada gitu ya. Apakah ada jaminan juga bahwa kita akan mengulangi hal yang sama di sini? Tidak ada juga. Semuanya di sini kita hanya melakukan analisa, oke? Dan kita berspekulasi bahwa inilah yang kemudian bisa berpotensi terjadi berikutnya. Tapi kita kalau misalnya bicara soal price action, kita harus take it step by step teman-teman. Jangan sampai kita terlalu overconfidence juga, jangan sampai kita juga terlalu over pessimistic gitu. Jadi kita harus netral. Objektif lah intinya ketika melihat chart. Dan sebelum kita masuk ke chart teman-teman, saya pengen ingatkan lagi untuk kalian-kalian yang sedang atau masih mencari exchange untuk menaruh sebagian aset kalian. Sekali lagi, cara paling aman kalau misalnya teman-teman merupakan seorang investor, terlebih lagi kalau misalnya kalian punya aset yang cukup banyak di kripto, adalah yang paling harus dihindari adalah kalian all in di salah satu platform, terutama mungkin centralized exchange. Jangan sampai kalian taruh semua aset kalian di satu tempat. Sebar di beberapa tempat sekaligus. Oke? Nah, salah satu tempat yang mungkin kalian bisa taruh aset kripto kalian itu adalah Bitget. Kenapa? Karena di sini teman-teman, semua fitur yang kalian perlukan sudah disediakan. Di antaranya ada launchpad, ada trading future, bisa melakukan staking, kemudian kalian bisa juga beli spot. Dan di sini juga lagi ada banyak sekali event berhadiah
yang bisa kalian menangkan, terutama untuk para new users, teman-teman, atau para pengguna baru. Nah, jika kalian tertarik kemudian untuk mencoba trading atau memanfaatkan semua fitur yang ada di Bitget, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Nah, selain itu juga, Bitget merupakan exchange dengan volume copy trading terbesar menurut saya. Kalian bisa cek sendiri, kenapa bisa mereka mempunyai volume copy trading paling besar? Karena traders di sini itu rata-rata memang performanya baik, teman-teman. Jadi banyak yang senang untuk melakukan copy trading di Bitget karena copy tradersnya itu jago-jago. Kalian bisa cek secara statistik di sini. Ada yang bahkan kalau kalian perhatikan aset under managementnya itu sudah kurang lebih 1,8 juta dolar, teman-teman. Oke, total PNL-nya sudah sampai puluhan ribu dolar untuk dia pribadi, sedangkan untuk para followersnya dia sudah hasilkan kurang lebih 357 ribu dolar. Nah, sekali lagi, dalam memilih copy trader itu masing-masing mungkin punya preferensi sendiri. Tapi kalau saya pribadi, sudah saya jelaskan juga di video mungkin beberapa minggu yang lalu ketika kita bahas soal Bitget juga, yang merupakan salah satu platform yang saya pakai. Ketika kalau misalnya saya mau mencari copy trader gitu ya, saya lebih prefer kalau mencari max drawdown-nya yang kecil pertama. Yang kedua, tentunya kita baru mencek sudah seberapa lama dia menjadi seorang copy trader. Ya minimal saya mungkin maunya setengah tahun lah gitu ya, karena sudah harusnya kalau udah setengah tahun, track record-nya udah jelas. Jadi statistiknya nanti tidak menipu gitu. Oke, jadi pertama max drawdown-nya berapa, idealnya kecil, oke, mungkin di bawah 15%, itu udah paling baik gitu ya. Kemudian soal seberapa lama kira-kira dia jadi copy traders. Yang ketiga tentu baru nanti kita bicara soal profitnya. Sudah seberapa banyak profit yang dihasilkan untuk para followersnya. Ini semuanya datanya disediakan di Bitget. Makanya banyak sekali orang-orang yang senang kalau misalnya mau copy trading, kemudian masuknya ke Bitget. Selain itu juga banyak sekali koin-koin yang di listing di Bitget yang tidak akan kalian temukan di berbagai exchange besar lainnya. Sehingga kalau kalian yang merupakan investor yang suka juga dengan koin-koin yang market cap-nya masih kecil, saya rasa Bitget juga bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat. So, kalau misalnya teman-teman pengen manfaatkan semua hal yang baru saja saya jelaskan tadi, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah untuk kalian klik. Oke? So, sekarang kita masuk ke chart, teman-teman. Dan saya pengen mulai dari satu chart dulu. Untuk menggenapkan janji saya yang sudah saya sampaikan di video kemarin bahwa kita bakalan bahas kira-kira kapan nih altcoin season yang masif itu bakalan bisa kita lihat. Nah, teman-teman, chart satu ini adalah salah satu chart yang saya pantau dengan dekat ketika kita berbicara soal altcoin. Karena ini adalah crypto total market cap atau total keseluruhan altcoin. Karena ini exclude atau mengeluarkan Bitcoin ya. Jadi ini market cap jika kita mengeluarkan Bitcoin. Untuk sementara 615 billion dollar. Dan kita sedang berada di area yang sangat krusial, teman-teman. Kenapa? Karena selain kita mendapatkan area resistance dari trendline di sini, kalau kalian lihat ke sebelah kanan, ini juga merupakan area horizontal resistance yang sangat amat kuat, teman-teman. Jadi, jika crypto total market cap yang exclude Bitcoin ini mampu untuk break dari area trendline di sini, oke, idealnya kita break di atas area 650 billion dollar, maka itu akan menjadi sebuah pertanda yang sangat baik, teman-teman. Kenapa? Karena berarti ada beberapa hal yang terjadi. Pertama, kita breakout dari area trendline yang sudah menahan crypto total market cap ini selama berbulan-bulan, bahkan dari bulan Mei tahun 2022. Diikuti juga berarti kalau kita breakout dari 650 billion dollar, kita itu berpotensi membentuk higher high. Which is secara teori berarti kita udah masuk ke struktur bullish. Yang ketiga, kita berarti sudah breakout juga dari area horizontal major resistance. Jadi ada tiga hal sekaligus yang terjadi apabila kita melihat crypto total market cap exclude Bitcoin ini, kemudian break di atas area 650 billion dollar. Nah, jika itu yang kita lihat, dan kemudian kita melihat start konsolidasi terjadi di area tersebut, maka teman-teman yang altcoin holder siap-siap. Karena ini adalah kemungkinan awal dari altcoin season yang gila-gilaan. Dan kita bisa expect
minimal ya, minimal kita akan nyampe ke sekitaran area 794 billion dollar. Ini target pertama. Target kedua itu sudah ada di sekitaran 860-an billion dollar. Jadi ini adalah area range-nya yang mungkin akan dituju oleh crypto total market cap exclude Bitcoin jika kita mampu melihat breakout dan konsolidasi di sini. Mungkin kalau kita lihat secara chart, ini tidak seberapa ya, mungkin bagi sebagian orang. Tetapi yang perlu kalian jadikan catatan adalah, jika kita menyentuh ke area tersebut, maka itu adalah kenaikan sebesar 37%, teman-teman. Ini mungkin adalah kenaikan dari altcoin yang market cap-nya besar, kurang lebih mungkin 30-40%. Jika kita memang akan menuju ke area tersebut. Tapi saya yakin sebagian besar dari teman-teman itu tidak cuma hold altcoin yang di top 10, yang BNB lah, Solana, XRP gitu-gitu ya. Saya rasa juga pasti banyak yang dari kalian yang kemudian ngehold altcoin yang market cap-nya masih micro, yang masih kecil atau kategori sedang, yang mungkin kalau sekarang masih ratusan juta dolar atau puluhan juta dolar atau bahkan masih di bawah 10 juta dolar. Nah, altcoin seperti itulah yang kemungkinan besar bakalan menghasilkan gains yang luar biasa besar, walaupun kalau misalnya kita melihat kenaikannya di sini cuma kurang lebih 30%, tapi itu adalah penambahan kurang lebih 200 billion dollar, teman-teman. 200 billion dollar. Oke, jadi kalau misalnya kita perhatikan, untuk altcoin sekarang berada di area penentuan. Ini akan sangat penting, teman-teman. Kalau misalnya dalam beberapa hari ke depan kita mampu untuk breakout dan start untuk consolidate di atas area 650 billion dollar, saya rasa kita kemudian akan melihat altcoin season yang gila-gilaan start untuk terjadi. Nah, selain itu juga tentunya kita perlu juga consider yang namanya Bitcoin dominance. Nah, Bitcoin dominance sekarang juga sudah breakdown dari area yang harusnya menjadi support. Kemarin kita asumsikan bahwa ini adalah breakout dari resistance. Tapi kemudian kita kembali start untuk drop dan close di bawah area tersebut, menjadikan ini sebagai potensial fake out. Tetapi menurut saya chance-nya akan lebih besar lagi bahwa kita bisa melihat koreksi lebih dalam dari sini adalah apabila kita sudah start untuk kembali membuat yang namanya bearish continuation pattern. Oke? Contohnya seperti apa? Mungkin saya bisa carikan untuk teman-teman. Oke, mungkin bentukannya bisa seperti ini, teman-teman. Oke. Ya. Seperti ini. Jika kita kemudian membuat semacam bear flag dan kemudian kita breakdown, nah itu adalah saat-saat di mana kemungkinan kita juga akan melihat chart yang tadi barusan kita lihat, crypto total market cap exclude Bitcoin, itu akan start untuk naik dan Bitcoin dominance akan kemudian melanjutkan koreksinya. Oke, target pertamanya tentunya adalah nanti di sekitaran area trendline di sini. Kalau kita mampu breakdown dari area tersebut, kita akan kembali ngeretest ke area 48% di sini. Nah, kombinasi antara kenaikan crypto total market cap exclude Bitcoin dengan menurunnya Bitcoin dominance, ini akan menjadi sebuah kombinasi yang sangat baik untuk kita dapat mendapatkan altcoin season yang mungkin bisa membuat sebagian besar investor itu senang gitu. Karena altcoin yang sesungguhnya itu adalah ketika hampir setiap hari teman-teman kita bisa melihat altcoin itu naik 2 digit secara persentase 10%, 15%, 20%. Itu adalah hal yang biasa ketika kita masuk ke altcoin season yang benar-benar altcoin season gitu ya. Kalau sekarang mungkin kita masih bisa hitung sebagai semacam permulaan lah gitu. Jadi mudah-mudahan kita mampu melihat ya untuk chart yang tadi terutama untuk breakout dari area 650 billion dollar. Kalau itu kita lihat dan kemudian kita start melihat ada konsolidasi di chart tersebut, maka itu adalah pertanda bahwa teman-teman yang merupakan altcoin holder harus siap-siap. Karena kemungkinan altcoin season akan segera terjadi. Nah, kalau misalnya kita bicara soal spesifik Bitcoin, kira-kira price action apa yang sedang terjadi di sini? Untuk sementara, teman-teman, yang kita lihat di sini adalah sideways movement. Tetapi, kalau diperhatikan, kalau kita zoom out gitu ya, maka saya lebih prefer untuk mengkategorikan ini sebagai impulsive move, ini adalah corrective move, dan kita berpotensi membuat wave kedua dari wave di sini.
Jadi untuk sementara, setelah kemarin saya masih cenderung 50-50 karena saya pengen melihat price action Bitcoin itu cenderungnya jatuhnya seperti apa gitu ya. Untuk sekarang saya sudah masuk ke bias bullish teman-teman. Bias saya cenderung ke arah bullish. Berarti karena bias saya bullish, kalau misalnya saya mau trading, saya lebih memfokuskan untuk mencari peluang untuk long. Nah, caranya bagaimana untuk saya bisa mencari peluang untuk long? Saya pribadi lebih cenderung maunya menunggu dia untuk kembali nge-retest ke sekitaran area trendline di sini, kemudian breakout dari trendline yang kemudian tercipta, ini adalah entry buat saya untuk kembali masuk. Dan sekali lagi, menargetkan minimal lah ya, kembali ke sekitaran area 35.300-an di sini. Kalau ini mampu kita break, next target ada di area high terakhir 36.000. Target terakhir kemungkinan akan nyampe di area upper channel-nya lagi di sini, yang harusnya sudah akan mendekati sekitaran area 37.000 dolar. Tapi dengan catatan, setup-nya kita dapatkan. Oke, kita mendapatkan ada penurunan yang korektif, kemudian breakout dari trendline yang tercipta di sini. Inilah entry buat saya. Berarti saya entry-nya ya kurang lebih akan di sekitaran area di sini. Tetapi teman-teman, kalau misalnya kita tidak mendapatkan hal tersebut, alias kita terus-menerus mendapatkan koreksi dan kemudian breakdown dari trendline-nya, maka saya akan menginvalidasi skenario tersebut. Alias tidak lagi saya pakai. Dan justru sekali lagi, ketika kita breakdown dari area trendline di sini dan kemudian start untuk mendapatkan konsolidasi atau bearish continuation pattern, ini adalah justru sell setup bagi saya. Dan targetnya, kalau misalnya untuk sell di sini, menurut saya minimal nyampe ke area 33.400 di sini. Target kedua ada 33.000, target terakhir ada di sekitaran area support terakhir di sekitaran 32 sampai 31.000 dolar. Jadi setup mana yang akan kita dapatkan? Mungkin jawabannya baru bisa kita dapatkan selama 1-2 hari ke depan. Tetapi untuk sementara bias saya cenderung mengarah ke bullish, so saya lebih terfokus untuk mencari peluang untuk long. Jadi artinya bagaimana? Artinya saya mungkin akan sedikit lebih agresif kalau misalnya ada setup long, dan akan lebih konservatif terhadap setup untuk short. Artinya kalau untuk short, saya perlu mendapatkan setup yang sangat rapi, diikuti risk to reward yang baik, baru saya mau ambil gitu. Karena secara price action menunjukkan bahwa potensinya lebih ke ngarah ke bullish gitu. Dan juga jangan sampai lupa teman-teman bahwa di time frame besar pun, di 4 hour maupun daily, ya kita masih momentumnya bullish. Tidak ada pertanyaan atau keraguan soal itu. Kenapa? Kalau kita zoom out di 4 hour chart, kita bisa menemukan bahwa untuk sementara Bitcoin itu masih mengalami kenaikan sebesar 35%, teman-teman. 35% dalam kurun waktu beberapa minggu terakhir. Dengan jelas menunjukkan bahwa memang momentumnya cenderung bullish. Oke, jadi kalau misalnya kita short, ya kita pertama melawan momentum. Yang kedua, kita juga sebenarnya melawan price action, teman-teman, yang masih menunjukkan bahwa untuk sekarang selling pressure juga tidak terlalu besar. So, mudah-mudahan kalian bisa tangkap ya apa yang saya sampaikan dari tadi. Intinya, bias saya untuk short term bullish, saya akan mencari setup ketika kita nyampe ke area trendline lagi di sini. Ketika breakout dari sebuah trendline tercipta nantinya, itu akan menjadi entry saya. Dan menargetkan minimal ke area 35.300. Target kedua adalah di area high terakhir 36.000. Dan target terakhir sudah mendekati sekitaran area 37.000 dolar. Tapi kalau kita breakdown dari area trendline ini, maka skenario tersebut terinvalidasi dan justru saya akan mencari peluang untuk short apabila ada setup yang rapi, katakanlah ada bear flag di sini, dan ini mungkin bisa saya manfaatkan untuk melakukan short. So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.